mana di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Balai Salapang atau 9 bendera yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Tambolo, Lakiung, Parang-Parang, Tata, Akangcane, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Melalui berbagai cara, baik damai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk kerajaan Goa. Cerita dari pendahulunya di Goa dimulai oleh Tamanurung sebagai pendiri istana Goa, tetapi tradisi Makassar lain menyebutkan 4 orang yang mendahului datangnya Tamanurung. 2 orang pertama adalah Batara Guru dan Saudaraan. Kesultanan Goa atau kadang ditulis Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Wilayah kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan beberapa bagian daerah di sekitarnya. Kerajaan ini memiliki raja yang paling terkenal bergelar Sultan Hasanuddin, yang saat itu melakukan peperangan yang dikenal dengan Perang Makassar pada 1666 sampai 1669 terhadap VOC yang dibantu oleh Kerajaan Bone yang dikuasai oleh satu wangsa suku Bugis dengan rajanya Arang Palaka. Perang Makassar bukanlah perang antar suku karena pihak Goa memiliki sekutu dari kalangan Bugis. Demikian pula pihak Belanda Bone memiliki sekutu orang Makassar. Perang Makassar adalah perang terbesar VOC yang pernah dilakukannya di abad ke-17. Kerajaan Goa dan Talo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang dulu disebut sebagai ujung pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Bahkan, daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun para pedagang yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Dengan letak seperti ini, mengakibatkan kerajaan Makassar berkeropang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Berikut adalah raja-raja kerajaan Goa Talo: Daeng Matanre Karaeng, Imanriwagau Daeng, Tuni Palangga, Tajibarani Daeng, Imanggarai Daeng Manmeta, Itepu Karaeng Daeng, Sultan Auladin, Sultan Malkausid, Sultan Hasanuddin, Sultan Amin Hamzah, Sultan Muhammad Ali, Sultan Abdul Jalil, Sultan Ismail, Sultan Najamuddin, Sultan Sirajuddin, Sultan Abdul Qudus, Sultan Maduddin, Sultan Zainuddin, Sultan Abdul Hadi, Sultan Abdul Rauf, Sultan Muhammad Zainal Abidin, Sultan Abdul Qadir Aidin, Sultan Muhammad Idris, Sultan Muhammad Husain, Sultan Muhammad Thohir Muhyiddin, Sultan Muhammad Abdul Qadir Aiduddin, Sultan Atauddin, Andi Kumala Andi Ijo. Masa kejayaan Kerajaan Goa Talo di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur, Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Keberhasilan dalam mengelola perdagangan di wilayah Indonesia Timur menjadikan Makassar sebagai pusat ekonomi yang kuat. Di samping itu, Sultan Hasanuddin juga menunjukkan perhatiannya pada pengembangan kebudayaan Islam dan pendidikan, mengantarkan kerajaan ke masa keemasan di bidang sosial. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Keberatan Sultan Hasanuddin terhadap campur tangan VOC di Ambon yang mengganggu aktivitas perdagangan dan merugikan masyarakat membawanya
pada perlawanan terhadap penjajah. Sayangnya Belanda menggunakan strategi adu domba yang licik, memicu perang Makassar dan ultimately mengantarkan kerajaan ke jurang keruntuhan. Berikut beberapa yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Goa Talo. 1. Dominasi VOC dalam perdagangan VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah timur Nusantara, termasuk Makassar yang menjadi pusat perdagangan penting. Upaya VOC untuk menguasai jalur perdagangan ini menimbulkan ketegangan dengan Kesultanan Goa Talo yang menolak monopoli tersebut. 2. Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669. Ketegangan dengan VOC memuncak menjadi konflik bersenjata yang dikenal sebagai Perang Makassar. VOC dengan dukungan kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arung Palaka melancarkan serangan besar-besaran terhadap Goa Talo. Kombinasi kekuatan VOC dan Bone berhasil mengalahkan pasukan Sultan Hasanuddin. 3. Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Setelah kekalahan dengan Perang Makassar, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Perjanjian ini sangat merugikan Goa Talo. Antara lain, mengakui monopoli perdagangan VOC, melepaskan wilayah-wilayah kekuasaannya terhadap Bone dan Sopeng, mengizinkan pendirian benteng VOC di wilayahnya. Perjanjian ini menandai awal dari penurunan kekuasaan Kesultanan Goa Talo. Peninggalan kerajaan Goa Talo diantaranya: 1. Istana Bala Lompoa. Istana ini terletak di Desa Sungguh Minasa, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Istana ini merupakan pusat pemerintahan kerajaan Goa. 2. Benteng Rotterdam. Benteng ini terletak di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja I Manirikau Daeng Honto Karaeng Lagium. 3. Masjid Al-Hilal atau Masjid Katangka. Masjid ini terletak di Kecamatan Sombaopu, Sulawesi Selatan. Masjid ini dibangun sekitar awal tahun 1600. 4. Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa. Kompleks pemakaman ini terletak di Kecamatan Talo, Ujung Pandang. 5. Benteng Sombaopu. Benteng ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Goa Talo.